Bab 441, Anak yang didukung oleh ayahnya. Dai Hao mengangguk, ya, ini kita. Meskipun kultivasi saya bukan yang terbaik di militer, saya pribadi akan mengirim Anda ke udara untuk menjaga hal-hal rahasia. Jangan khawatir, saya memiliki alat jiwa tipe terbang kelas 7 untuk membantu saya. Seharusnya tidak masalah bagiku untuk mengirimmu 5.000 meter ke udara. Namun, saya adalah marsal dari 3 tentara. Setelah saya mengirim Anda ke langit, saya harus kembali untuk memimpin pasukan saya. Saya akan memerintahkan Legiun Insinyur Jiwa untuk menyerang sekitar 1 jam. Anda harus menyelesaikan misi Anda dalam kerangka waktu ini. Itu masih saran yang sama, keselamatan pertama. Selama kamu bisa kembali dengan selamat, kamu sudah melakukan bagianmu. Petik 2. Baiklah. Setelah Huo Yuhao setuju, dia diam-diam berjalan ke kursi di dekatnya dan duduk, menunggu waktu yang akan datang. Macan putih berjalan keluar dari tenda dan menyaksikan Legiun Insinyur Jiwa dikerahkan. Senyum ceria muncul di sisi bibir Huo Yuhao. Kirim saya secara pribadi ke langit. Itu bukan ide yang buruk. Jika itu masalahnya, efeknya akan jauh lebih baik dari yang diharapkan. Apakah itu hidup atau mati, rencana malam ini tampaknya menjadi lebih sempurna. Tang Wutong terus menonton Huo Yuhao, dan berhasil melihat sekilas senyumnya. Ketika dia melihat senyumnya, hatinya bergetar. Apa yang dipikirkan orang ini? Bagaimana dia masih bisa tersenyum pada saat seperti itu? Senyumnya begitu. Tanda pisah. 15 menit segera berlalu. Dai Luoli bergegas masuk dari luar. Semua orang, Marsal telah memerintahkan kamu untuk bersiap-siap. Semua orang dari Akademi Shrek berdiri dan berjalan keluar dari tenda. Dai Luoli sengaja menunda dirinya sendiri dan menunggu Huo Yuhao sebelum berjalan keluar dari tenda bersamanya. Dia berbisik, kakak laki-laki, apa yang kamu lakukan? Apa yang akan Anda lakukan malam ini? Huo Yuhao merasa hangat ketika dia mendengar Dai Luoli memanggilnya, kakak laki-laki. Dia menepuk pundaknya dan menjawab, tidak ada. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Petik 2. Dai Luoli memutar bibirnya, kakak, jangan masuk ke bahaya. Saya masih berharap bahwa Anda akan kembali dan terus membimbing saya. Sudah terlalu banyak hal terjadi selama beberapa hari terakhir ini. Saya tidak punya waktu untuk mencari Anda. Ketika Anda kembali, saya akan menemukan Anda, dan Anda dapat terus mengajari saya. Setelah itu, Anda juga harus memberitahu saya mengapa Anda pergi begitu tiba-tiba hari itu. Setelah Anda pergi, Anda tidak tahu betapa cemasnya saya. Saya masih berpikir bahwa kekaisaran matahari bulan. Huo Yuhao terkekeh dan menjawab, mengapa kamu tidak percaya pada saya sama sekali? Dai Luoli menjawab, bukan itu. Hanya saja musuh kita terlalu kuat. Petik 2. Huo Yuhao menjawab, Luoli, ingat sesuatu. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Petik 2. Dai Luoli tertegun sejenak, sebelum mengangguk dengan tegas. Dia telah belajar banyak hal tentang Huo Yuhao dari Su Jiujiu dan Dai Yueheng selama beberapa hari terakhir. Iya nih, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Kakak laki-lakinya adalah bukti hebat dari pernyataan itu. Ketika kakak laki-lakinya hanya memiliki 2 cincin, dia berkompetisi di turnamen duel Master Jiwa Akademi Mahasiswi-Mahasiswi lanjutan dengan seniornya dari halaman dalam. Dia bahkan membalikkan meja pada menit terakhir, dan menjaga kejayaan Akademi Shrek. Meskipun Dai Yueheng sudah menjadi kaisar jiwa saat itu, dia tidak bisa membantu tetapi memuji Huo Yuhao ketika dia berbicara tentang dia. Itu 6 tahun yang lalu. Huo Yuhao adalah guru jiwa 2 cincin 6 tahun lalu, sementara Dai Yueheng adalah kaisar jiwa 6 cincin. Sekarang, 6 tahun kemudian, Dai Yueheng sudah menjadi sage jiwa. Namun, Huo Yuhao juga adalah Soul Sage 7 cincin. Dia bahkan memiliki jiwa bela diri kembar. Dai Yueheng bahkan memberitahu Dai Luoli bahwa Huo Yuhao adalah master masa depan dari Paviliun Dewa Laut. Meskipun Dai Luoli tidak merasa dekat dengan Dai Yueheng dan Dai Huabin, dia tetap menghormati kedua kakak laki-lakinya. Dia iri karena mereka bisa masuk ke Akademi Shrek untuk belajar. Namun, bakat mereka tampaknya pucat dibandingkan dengan Huo Yuhao. 3 saudara lelakinya yang lebih tua kemungkinan besar adalah beberapa penguasa jiwa paling elit di benua ini di masa depan. Dai Luoli tidak bisa tidak menghormati Huo Yuhao setelah mempelajari semua mukjizatnya. Langit sudah berubah gelap sekarang. Light Tiger Duke turun dari langit. Jelas, dia baru saja turun dari menara pengawal, tempat dia memandang ketika pasukan dikerahkan.
Huo Yuhao menerimanya, dan Duke Harimau Putih berkata, orang-orang kita sudah bergerak. Yuhao, apakah kamu siap? Petik 2. Huo Yuhao sedikit mengangguk dan menjawab, kapan saja. White Tiger Duke mengangguk dan menjawab, baiklah. Kami akan segera mengambil tindakan. Saat dia berbicara, dia mengambil alat jiwa tipe terbang dari alat jiwa tipe penyimpanannya dan memakainya. Sebagai Titol Douluo, masih jauh lebih nyaman baginya untuk menggunakan alat jiwa tipe terbang, meskipun ia bisa terbang bebas di udara. Itu juga lebih mudah baginya untuk membantu Huo Yuhao ke udara dengan bantuan alat jiwa. Huo Yuhao juga mulai bersiap-siap, dan memakai alat jiwa tipe terbangnya sendiri. Ayo pergi. Duke Harimau Putih berdiri di belakang Huo Yuhao, meraihnya di bawah lengannya, kekuatan jiwanya melonjak, dan mereka berdua naik ke udara. Mereka naik dalam garis lurus ke langit. Tatapan Huo Yuhao terpaku pada posisi tertentu di tanah. Pada saat ini, tatapannya lembut, tidak jelas, dan memiliki rasa kerinduan. Rasanya seolah ingin membekas semua yang dilihatnya di kepalanya. Sorot mata Tang Wutong sama tidak jelasnya. Dia belum pernah melihat tatapan pria yang begitu dalam dan emosional sebelumnya. Dalam semua emosi yang dia alami, sepertinya ada satu kesedihan. Ada yang tidak beres. Tidak mungkin dia memiliki peluang 80% untuk bertahan hidup. Bahkan mungkin tidak sampai 50%. Pada saat ini, Tang Wutong akhirnya mengerti segalanya. Namun, Duke Harimau Putih sudah tinggi di udara bersama Huo Yuhao. Dalam rentang waktu sesingkat itu, mereka berhasil mencapai lebih dari 1000 meter ke udara saat mereka melaju ke angkasa. 8 legiun insinyur jiwa dikerahkan pada saat yang sama. Meskipun mereka hanya ada di sana untuk mengalihkan perhatian musuh-musuh mereka, hampir semua penguasa jiwa Kekaisaran Bintang Luo telah dikerahkan. Pada saat seperti itu, misi harus dilaksanakan. Bodoh ini, Tang Wutong mengerutkan alisnya. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia jelas sadar bahwa sangat mungkin Huo Yuhao tetap melakukan pengawasan terhadap Dewa Kematian karena apa yang terjadi semalam. Mungkinkah seseorang melupakan hidupnya karena hubungan romantis? Orang ini benar-benar bodoh. Tang Wutong mengepalkan tangannya dengan erat. Dia merasa terengah-engah, seolah-olah kekuatan khusus mengendalikan perasaannya yang paling dalam. Saat Dai Hao melepaskan kekuatannya, semua yang ada di bawah ini mulai menjadi kabur. Huo Yuhao juga akhirnya mengangkat kepalanya. Dia berhenti memandang Tang Wutong, yang menjadi tidak jelas. Meskipun dia bukan Donger, dia masih terlihat sangat mirip dengan Donger. Malam ini, aku akan memperlakukannya sebagai Donger, karena aku mungkin tidak bisa selamat dari cobaan ini. Senyum tipis muncul di wajah Huo Yuhao. Saat dia merasakan suhu di sekitar yang rendah, kekuatan jiwanya mulai beredar. Saat aura Ultimateis memenuhi tubuhnya, hawa dingin eksternal tidak bisa memengaruhinya sama sekali. Tanda pisah, 1000 meter, 2000 meter, 3000 meter. Setelah naik 3000 meter ke udara, suhu eksternal turun secara signifikan. Bahkan Duke Harimau Putih melambat saat ia terus mendaki. Yuhao, bagaimana perasaanmu? Jika Anda merasa tidak nyaman, tolong beritahu saya. Kita bisa berhenti. Saya baik-baik saja. Silakan lanjutkan, jawab Huo Yuhao dengan tenang. Dai Hao mengerutkan alisnya. Dari nada suara Huo Yuhao, dia jelas bisa merasakan ketidakpedulian dan kedinginan. Apa yang terjadi dengannya? Jangan bilang dia sedang mengalami perubahan emosional sekarang. Melirik ke bawah dari langit, sudah jelas bahwa banyak master jiwa sudah terbang menuju pegunungan Mingdou dari pangkalan militer Angkatan Darat Northwestern Field. Semua yang terlibat mengenakan alat jiwa tipe terbang. Meskipun operasi itu dilakukan bersama oleh 8 legiun insinyur jiwa, hanya ada 2000 lebih guru jiwa yang terlibat. Mereka terutama master jiwa cincin 4 dan cincin 5, dan tersebar luas. Dari kejauhan, mereka secara perlahan merangkak menuju pegunungan Mingdou. Ada beberapa titol Douluo di antara para master jiwa berdering 4 dan 5 cincin ini. Mereka adalah komandan utama operasi ini. Meskipun mereka tidak benar-benar menyerang, mereka masih harus membuat musuh mereka merasa terancam. Pada saat yang sama, mereka harus berusaha meminimalkan kerugian mereka. Dalam situasi seperti itu, titol Douluo adalah kandidat terbaik untuk memastikan kelancaran operasi. Selain itu, mereka tidak menyerang dekat dengan puncak utama. Dewa Kematian tidak bisa menjangkau mereka. Tentu saja, masih ada alat jiwa menakutkan lainnya yang dimiliki Kekaisaran Sun Moon, yang tersembunyi di pegunungan.
Tanpa kecerdasan yang akurat, tidak mungkin menjelajah lebih dalam. Kekaisaran Sun Moon mengintimidasi Kekaisaran Luo Star karena kurangnya kemampuan pengawasan. Sulit untuk mengatakan berapa banyak alat jiwa yang mereka tanam di pegunungan Mingdou. Bagaimanapun, Kekaisaran Luo Star tidak memiliki kecerdasan yang kredibel. Pada 4000 meter, suhunya sudah turun jauh di bawah nol, dan itu bahkan semakin turun. Setiap beberapa ratus meter ke atas, suhunya turun 5 hingga 6 derajat lagi. Setelah 5000 meter, suhu di bawah negatif 100 derajat Celcius. Secara harfiah tidak ada organisme biologis yang dapat bertahan pada ketinggian seperti itu. Itu juga mengapa alat pengintai jiwa ketinggian tinggi tidak bisa berkembang lebih jauh. White Tiger Duke menguras banyak kekuatan jiwanya. Karena Huo Yuhao dekat dengan tubuh Duke Harimau Putih, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan ledakan dan kekuatan jiwa yang sangat besar darinya. Ini adalah undulasi kekuatan jiwa dari Dou Luo berjudul. Mereka kuat dan terkonsolidasi. Jika jiwa bela dirinya tidak mengikuti mata roh ibunya, dia mungkin memiliki macan putih juga. Selain itu, takdirnya mungkin sangat berbeda. Itu adalah ayahnya. Ini adalah ayahnya di belakangnya. Tentu, Dai Hao tidak tahu tentang perubahan emosional rumit Huo Yuhao saat dia naik ke langit. Dia hanya merasakan lapisan kekuatan jiwa yang tampaknya ada di sana, namun sepertinya tidak ada di Huo Yuhao. Sirkulasi ki di tubuhnya juga sangat lembut. Di bawah suhu yang begitu rendah, Huo Yuhao kurang terkuras darinya. Tidak heran dia adalah murid top, dan seseorang yang memiliki Ultimate Ice. 4500 meter. Dai Hao juga merasa sedikit berat sekarang. Dia membawa seseorang, dan harus terus mendaki. Pada saat yang sama, ia harus menahan suhu rendah dan udara yang menipis. Ada juga kekurangan kekuatan elemen di ketinggian seperti itu. Secara praktis mustahil bagi seorang guru jiwa untuk mengisi kembali dirinya. Bahkan jika teknik botol susu sudah maju, itu tidak sangat membantu untuk titlet Dou Luo di levelnya. Botol susu terbaik hanya kelas 7. Saat ini, tidak ada botol susu kelas 8 yang dikembangkan untuk Dou Luo berjudul untuk digunakan. Persyaratan kekuatan jiwa untuk botol susu kelas 8 terlalu tinggi. Tidak ada bahan yang saat ini dapat mendukung persyaratan ini, meninggalkan kelas 7 batas. Lebih lanjut, Dou Luo berjudul bisa pulih lebih cepat dengan menyerap energi asal daripada menggunakan botol susu kelas 7, jadi Dou Luo berjudul sejati tidak bisa menggunakan botol susu untuk mengisi ulang dirinya. Botol susu tidak berguna bagi mereka. Mereka berada di ketinggian 400-800 meter sekarang. Kecepatan terbang Dai Hao sudah sangat lambat. Pada ketinggian seperti itu sebenarnya jauh lebih terang daripada di tanah. Bintang-bintang menyilaukan di tengah udara yang begitu tipis. Bintik-bintik cahaya bintang memenuhi langit, dan jatuh pada Dai Hao dan Huo Yuhao. Tidak ada tanda-tanda organisme hidup di sekitar mereka. Pada suhu serendah itu dan di tengah udara yang begitu tipis, tidak ada satu hal pun yang dapat bertahan. Antara 4800 meter dan 4900 meter, Dai Hao menggunakan 1 menit untuk naik. Selain itu, kecepatannya terus melambat. Hei, Huo Yuhao mendengar teriakan di belakangnya. Setelah itu, dia merasa tubuhnya lebih ringan. Tangan Dai Hao telah menghilang, dan ledakan kekuatan jiwa yang kuat datang dari belakangnya. Huo Yuhao tanpa sadar menundukkan kepalanya dan melihat bahwa Duke Harimau Putih telah berubah menjadi harimau putih besar. Dia telah mengangkat Huo Yuhao dan membiarkannya duduk di atasnya. Ini, saat dia duduk di punggung macan putih besar, Dai Hao naik lebih cepat dan lebih cepat. Hanya dalam beberapa napas, dia berhasil melonjak melebihi 5000 meter, dan melonjak lebih jauh. Jiwa-jiwa bela diri, macan putih. Transformasi Vajra Macan Putih dan transformasi Devil God Macan Putih keduanya dilepaskan. Saat ini, Duke Harimau Putih telah meningkatkan kultivasinya ke kondisi terkuatnya untuk mengirim Huo Yuhao lebih jauh ke udara. Orang lain sudah mengambil risiko yang sangat besar. Bagaimana mungkin dia tidak memberikan semua? Namun, Dai Hao tidak tahu bahwa Huo Yuhao sangat bertentangan sekarang. Ketika ia masih muda, Huo Yuhao tinggal di rumah adipati bersama ibunya dan para pelayan. Pelayan White Tiger Duke juga punya anak, dan dia akan selalu menyaksikan ketika mereka dibawa oleh ayah mereka, terlihat sangat bahagia. Ketika itu terjadi, dia akan selalu bertanya kepada ibunya di mana ayahnya berada. Kapan saya bisa digendong oleh ayah saya, sama seperti mereka. Setiap kali,
Ibunya akan selalu memberitahunya bahwa itu akan terjadi di masa depan, dan bahwa ayahnya sangat sibuk. Dia telah menunggu selama 20 tahun, begitu saja. Huo Yuhao tidak berharap akan dibawa oleh ayahnya dalam hidup ini. Dia sudah merobek-robek, tidak peduli seberapa besar dia membenci Dai Hao, dia sekarang sangat memahami bahwa dia benar telah menyelamatkan Dai Hao 2 kali. Langit malam yang tenang sangat dingin. Namun, hanya ada kehangatan yang datang dari bulu White Tiger Duke. Saya akhirnya bisa dibawa oleh ayah saya. Cinta seorang ibu tidak terbatas. Bagaimana dengan cinta seorang ayah? Cinta seorang ayah selalu dalam. Mungkin seorang ayah tidak pandai mengekspresikan dirinya, tetapi tidak ada keraguan bahwa cinta seorang ayah sebanding dengan cinta seorang ibu. Seorang ayah berlarian keluar untuk menghidupi keluarganya. Mungkin dia kurang peduli, tetapi bagaimana akan ada keluarga yang hangat tanpa ayah yang mendukungnya? Bab 442, Penghalang Rohani, Puncak Gunung yang Menakutkan. 5.000 meter, Huo Yuhao mengendarai Duke Macan Putih, dan akhirnya berhasil mencapai ketinggian 5.000 meter. Dia menyaksikan alat jiwa yang mengukur ketinggian mereka saat dia merasakan kekuatan jiwa White Tiger Duke yang melonjak, dipenuhi dengan perasaan yang kompleks. Ini adalah punggung ayahnya, lebar dan kuat, dan memberinya rasa aman. Dai Hao, yang telah berubah menjadi harimau putih, masih bangkit dengan cepat. Hanya dalam beberapa detik, dia berhasil mendaki beberapa ratus meter lagi. Langit malam semakin tenang. Saat ini, lampu yang datang dari bawah mereka juga menjadi tidak jelas. Segala sesuatu di sekitar mereka gelap gulita dan dingin. Namun, Huo Yuhao tidak takut sama sekali. Dia tidak tahu mengapa, itu mungkin karena Dai Hao, atau karena alasan lain. Cahaya putih redup bersinar dari bulu White Tiger Duke. Temperatur sekitarnya yang sangat rendah juga mendorong Huo Yuhao untuk melepaskan armor Empress Ice-nya untuk melindungi dirinya dari beku. Aura Duke Macan Putih berada pada batasnya. Meskipun dia tidak melepaskannya ke arah Huo Yuhao masih merasa sedikit ketakutan. Namun, dia merasa seolah-olah semacam energi di tubuhnya dipanggil seperti dia ketakutan. Perasaan ini sangat aneh. Huo Yuhao dengan cepat menemukan sumber energi ini, darah. Lebih tepatnya, itu adalah garis keturunannya. Itu adalah garis keturunan yang dia warisi dari ayahnya. Ketika Duke Harimau Putih melepaskan kekuatan jiwanya ke kemampuan penuhnya, kekuatan garis keturunannya sendiri naik bersama dengan jiwa bela dirinya. Huo Yuhao berbagi darah yang sama dengannya, sementara kultivasinya juga lebih lemah daripada Duke Macan Putih. Secara alami, ia tertarik oleh garis keturunan White Tiger Duke. Darah lebih kental dari air. Mengingat bahwa mereka berhubungan langsung, koneksi dari garis keturunan mereka tidak diragukan lagi sangat dekat. Di bawah situasi seperti itu, Huo Yuhao merasa lebih dekat dengan Duke Harimau Putih. Sirkulasi darah Duke Harimau Putih meningkat dengan cepat. Juga, Huo Yuhao heran ketika menyadari bahwa aura White Tiger Duke tampaknya memiliki semacam kekuatan aneh yang melebur ke dalam tubuhnya dalam goresan. Sirkulasinya meningkat dengan cepat ketika kekuatan ini menyatu ke dalam tubuhnya. Saat kekuatan aneh menyebar padanya, mata asli Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi muncul. Untuk mencegah White Tiger Duke mengetahuinya, dia tidak punya pilihan selain menggunakan imitasi untuk menyembunyikan mereka. Yuhao, suara Duke Macan Putih terdengar. Ya, Huo Yuhao segera tersentak sadar. Aku bisa mengirimmu ke ketinggian hampir 6.000 meter. Jika saya terus naik lebih jauh, saya khawatir Anda akan menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa Anda ketika Anda meluncur di atas gunung. Batas saya adalah sekitar 500-800 hingga 6.000 meter. Apakah Anda pikir Anda perlu mencapai ketinggian yang lebih besar? Petik 2. Huo Yuhao berkata, tidak perlu. 5.500 meter sudah cukup. Petik 2. Baiklah kalau begitu, persiapkan dirimu. Tubuh Duke Macan Putih mulai bersinar bahkan lebih cerah. Lampu putih yang menyilaukan menyelimuti tubuh Huo Yuhao dan mengisolasinya dari hawa dingin. Dia berubah menjadi bola cahaya putih yang intens yang naik lebih jauh ke langit. Dalam sekejap, mereka naik beberapa ratus meter lagi. Mata Huo Yuhao cerah, dan kekuatan jiwanya melonjak, sepenuhnya berubah menjadi Ultimate Ice. Mengingat kekuatan spiritualnya yang luar biasa, dia bisa merasakan lebih dari 1.000 meter di sekitarnya, bahkan tanpa mata rohnya. Dia tahu bahwa ledakan tiba-tiba White Tiger berarti bahwa misi akan segera dimulai. Memang,
Cahaya putih perlahan-lahan ditarik kembali setelah beberapa saat. Momentum macan putih tampaknya telah berhenti. Harimau putih besar berubah menjadi bola cahaya yang mengelilingi Huo Yuhao. Saat cahaya putih melonjak, macan putih menghilang, dan duke macan putih telah kembali ke punggung Huo Yuhao. Dia meraih pinggang Huo Yuhao dan berteriak, "Yuhao, kamu harus hati-hati, dan perhatikan keselamatanmu. Jangan gegabah. Aku akan mengirimmu masuk. Bersiaplah." Petik 2. Baiklah. Huo Yuhao hanya mengakui kata-katanya. Armor Ice Empress-nya sedikit menguat, dan batang rumput es anise misterius bintang yang mengkilap dan halus muncul di bahunya. Itu merilis aura biru es di sekitar Huo Yuhao. White Tiger Duke berteriak, dan pembuluh darah di lengannya yang kekar menggembung. Kekuatan ledakannya langsung dilepaskan. Dia mengerahkan kekuatan dari pinggangnya dan melemparkan Huo Yuhao keluar. Huo Yuhao berguling secara alami di udara dan melesat maju lebih dari beberapa ratus meter seperti granat. Saat dia melesat ke depan, dia perlahan membuka tubuhnya seperti burung besar. Alat jiwa tipe terbang berbentuk kupu-kupu terbuka di belakang punggungnya dan menstabilkan tubuhnya di udara. White Tiger Duke melayang di udara. Setelah melihat bahwa Huo Yuhao telah menstabilkan tubuhnya dan terbang ke kejauhan, dia menghela nafas lega. Sebelum dia secara pribadi menyaksikannya, dia tidak bisa percaya bahwa Huo Yuhao bisa bertahan di ketinggian yang tinggi meskipun dia hanya seorang sage jiwa. Ultimate Ice-nya memang luar biasa. Pada saat ini, Duke Macan Putih memfokuskan pandangannya. Dia terkejut menemukan bahwa Huo Yuhao, yang berada dalam bidang pandangnya tadi, telah menghilang. Dia menghilang tanpa jejak, bahkan dengan indera akutnya sebagai Titlet Douluo, dia tidak dapat menemukannya. Anak ini, dia memang tak tertandingi dalam kemampuan pengawasannya. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Bahkan jika dia memiliki jiwa bela diri kembar, bukankah seharusnya dia menggunakan jiwa bela diri es tertingginya? Bagaimana dia bisa menggunakan jiwa bela diri tipe spiritualnya pada saat yang sama? Itu normal untuk Duke Macan Putih tidak dapat memahami ini. Dia masih sangat asing dengan sistem spirit yang baru ditemukan. Meskipun Huo Yuhao berbakat, dia tidak bisa menggunakan dua jiwa bela diri secara bersamaan. Namun, itu berbeda jika dia memiliki roh. Lebih tepatnya, Permaisuri Es adalah jiwa bela dirinya. Dia tidak dianggap rohnya. Namun, rumput es misterius Star Anise adalah roh murni. Ketika Star Anise Mysterious Ice Grass muncul di bahu Huo Yuhao, itu segera memiliki efek perlindungan padanya. Suhu yang sangat rendah di langit tidak dapat memengaruhi rumput es, yang menyukai suhu rendah. Di udara tipis, hanya ada satu elemen yang berlimpah, es. Rumput es mengetuk kekuatan ini setelah muncul untuk menciptakan lapisan udara dingin di sekitar Huo Yuhao yang membantu melindunginya. Huo Yuhao kemudian mengubah jiwa bela diri menjadi mata rohnya dan melepaskan mereka, meleleh ke langit malam. Efek kuat dari roh ditunjukkan dengan sempurna pada Huo Yuhao, yang memiliki jiwa kembaran-kembar. Dia melepaskan sayap kupu-kupu, tapi Huo Yuhao tidak meningkatkan kecepatannya secara maksimal. Setelah berganti ke mata rohnya, udara tipis terus memengaruhinya, tetapi tidak terlalu buruk. Adapun flu eksternal, dia tidak terganggu sama sekali. Setelah melepaskan kekuatan spiritualnya, ia mulai mensurvei tanah di bawahnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia menikmati perasaan langit malam yang tenang ini. Sampai di sini, tidak ada organisme biologis yang bisa bertahan lama. Jarang ada organisme hidup yang mencoba mencapai ketinggian seperti itu. Dia merasa seolah-olah dia adalah satu-satunya orang di dunia. Meskipun kesepian, masih ada perasaan kebebasan yang menggembirakan. Sampai di sini, pengekangan dunia tampaknya tidak menjadi masalah lagi. Suasana hatinya secara bertahap memasuki kondisi halus. Kekuatan jiwanya melambat melalui metode yang sangat istimewa, dan kekuatan rohaninya dan jiwanya menyatu dengan sempurna. Saat ini, Huo Yuhao tampaknya telah memasuki kondisi naik. Itu seperti pertama kalinya di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul, tetapi juga terasa seperti pertama kalinya melihat lautan awan yang tak terbatas ketika ia pertama kali mendaki Clear Sky Peak. Tubuhnya menyatu dengan alam, dan lapisan cahaya keemasan redup bersinar di sekelilingnya. Cahaya keemasan jernih, seolah-olah dia telah menjadi bintang. Sepertinya Huo Yuhao telah menjadi bagian dari langit sekarang. Perasaan pemanggilan yang dia pernah rasakan di Spirit Pagoda muncul sekali lagi. Mungkin itu karena dia tinggi di langit, tetapi perasaan pemanggilan ini bahkan lebih jelas saat ini. Huo Yuhao tiba-tiba merasa bahwa seluruh dunianya telah berubah menjadi emas.
Langit malam yang gelap pekat tidak lagi gelap. Seolah-olah suatu kekuatan rindu yang khusus akan turun dari langit ke tubuhnya. Pada saat ini, aura gelap yang kuat menyebar dari dadanya. Kekuatan kegelapan yang kuat menyebar, dan lapisan sisik tipis muncul sekali lagi. Bangkitnya kegelapan ini menyentak Huo Yuhao. Dia mengerutkan alisnya dan dengan cepat keluar dari kondisinya yang agung. Segala sesuatu di sekitarnya masih gelap seperti biasa. Tidak ada emas di sekelilingnya sama sekali. Senyum sarkastik muncul di bibir Huo Yuhao. Ditian, ini kamu lagi. Tanda pisah. The Great Stardow Forest. Danau kehidupan yang jernih tiba-tiba melonjak. Sebuah bola cahaya hitam yang kuat melesat ke langit. Aura yang menakutkan segera dilepaskan dan menyebar ke udara. Bahkan binatang buas yang kuat yang hidup di Slaughtering Grounds semua terkejut ketika mereka merasakan aura ini, segera melemparkan diri mereka ke tanah seperti kucing kecil yang tercengang. Cahaya hitam secara bertahap ditarik. Ditian perlahan muncul di udara. Dia sudah pucat, dan tinjunya mengepal. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura berbahaya. Kedua kalinya, ini sudah kedua kalinya. Mengapa? Kenapa begitu? Saya sudah mengejar itu selama 800.000 tahun, tetapi saya belum mendapatkannya. Tapi itu sudah muncul 2 kali di tubuhnya, memanggilnya. Mengapa ini sangat tidak adil? Apakah itu hanya karena aku adalah makhluk buas dan dia manusia? Petik 2. Raungan bernada rendah bergema di hutan Great Stardow. Namun, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan Ditian. Ditian secara bertahap tenang. Namun, ekspresinya masih suram seperti biasa. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu menyelesaikannya. Selama skala kebalikanku ada di dalam kamu, kamu hanya bisa tetap di dunia ini dan melindungi kekayaan hutan Great Stardow. Setelah Anda mati, saya akan menggunakan beberapa metode untuk membuat Anda mentransfer kekuatan takdir ke binatang buas, dan lebih jauh lagi kekayaan Great Stardow Forest. Petik 2. Ditian tampak sedikit ragu saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak bisa menggunakan kekuatan kasar untuk membuat takdir tunduk padanya, dia akan membunuh Huo Yuhao sejak lama. Namun, kekuatan takdir hanya bisa ditransfer dengan sukarela. Itu tidak bisa diambil dengan paksa. Tidak peduli seberapa kuat Ditian, dia tidak bisa menantang hukum dunia. Dia hanya bisa menunggu sambil melindungi Huo Yuhao. Tanda pisah. Setelah keluar dari kondisi kontemplatifnya, Huo Yuhao tampak sangat tenang sekali lagi. Ini bukan pertama kalinya Ditian menghalangi dia. Namun, dia juga menggunakan tindakannya untuk membuktikan pada rohnya bahwa mencari perasaan itu tidak begitu sulit. Ini sebenarnya bukan yang kedua kalinya. Lebih tepatnya, ini yang ketiga kalinya. Itu hanya karena dia terlalu diinvestasikan sebelumnya, yang menghentikannya dari mengendalikan perasaannya sendiri. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan ditemukan oleh Ditian kali ini juga. Pandangannya tiba-tiba berubah tajam. Dia memanggil semua kekuatan jiwanya dan menuangkannya ke alat jiwanya tipe terbang. Tiba-tiba, semua port alat jiwanya mulai beredar dengan kecepatan penuh, mendorongnya ke depan seperti seberkas cahaya yang mengalir. Dia dibebankan ke Mingdou Mountain Range dengan kecepatan secepat kilat. Huo Yuhao masih 5.000 meter di udara sekarang, dan akhirnya memanfaatkan kekuatan jiwanya sendiri untuk terbang. Itu juga sekarang ketika dia akhirnya merasakan beban bergerak pada ketinggian yang begitu tinggi. Dia masih menggunakan kekuatan jiwanya untuk menggerakkan alat jiwanya, tetapi dia dikeringkan 3 kali lebih cepat dari biasanya. Alat jiwa tipe terbangnya tampaknya dipengaruhi oleh suhu rendah dan udara tipis, dan cepat terkuras. Pada saat yang sama, Huo Yuhao tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengubah kecepatan sirkulasi darahnya untuk mempertahankan fungsi yang diperlukan dari tubuhnya sendiri. Bersamaan, dia menyaring udara tipis dan menyerap apa yang dia bisa ke dalam tubuhnya. Proses-proses ini mengurasnya lebih jauh. Terbang di ketinggian 5.000 meter, dia secara alami tidak takut terlihat oleh Kekaisaran Sun Moon. Namun, Huo Yuhao jelas mengerti bahwa bahkan Dou Luo berjudul tidak bisa bertahan pada ketinggian seperti itu untuk waktu yang lama. Jika bukan karena alat jiwa tipe terbangnya, dia tidak mungkin terbang di sini, mengingat kemampuannya sebagai sage jiwa. Dalam waktu kurang dari setengah menit, kekuatan jiwa Huo Yuhao terkuras hampir 20%. Jika dia terus terbang seperti ini, dia tidak mungkin mencapai pegunungan Mingdou. Port-port alat jiwa tipe sayap kupu-kupu miliknya berhenti bekerja di bawah kendali Huo Yuhao. Dia tidak bisa mempertahankan ini lagi.
Jika dia terus melakukannya, dia tidak mungkin menyelesaikan misinya. Setelah dia menutup port, dia terus mempertahankan kecepatan terbangnya. Namun, dia perlahan-lahan turun saat dia meluncur menuju pegunungan Mingdou. Ini selalu menjadi rencananya. Turun dari ketinggian setinggi itu sangat kontras dengan naik ke langit. Tekanan yang harus dia tanggung secara alami menurun, dan dia tidak perlu menggunakan kekuatan jiwanya untuk terbang lagi. Dia berada dalam posisi yang jauh lebih baik sekarang. Huo Yuhao terus-menerus menggunakan deteksi rohaninya untuk mengamati semua yang ada di bawahnya. Pada saat yang sama, dia mengawasi detektor di pergelangan tangannya. Di atas 3000 meter adalah ketinggian yang aman untuk tetap berada, ketinggian di mana ia akan tetap tidak terdeteksi. Misi pengawasan ini melibatkan beberapa risiko kritis. Secara relatif, semakin dekat ke pegunungan Mingdou sebenarnya adalah bagian yang paling aman. Ini karena Huo Yuhao bisa menghilangkan undulasi kekuatan jiwa dengan mematikan alat jiwanya yang terbang dan menggunakan imitasi untuk menyembunyikan dirinya. Dengan bantuan rumput es star anise misterius, suhu tubuhnya juga diatur ke suhu yang identik dengan udara. Kecuali jika detektor osilasi digunakan, tidak ada alat jiwa yang mungkin bisa mendeteksi keberadaannya. Detektor osilasi biasanya sangat pendek. Mereka tidak mungkin mendeteksi apapun 3000 meter di langit. Di sisi lain, ada dua waktu berbeda yang akan paling berbahaya. Yang pertama adalah ketika Huo Yuhao melepaskan deteksi spiritualnya dan mencoba mensurvei daerah di sekitar Dewa Kematian. Periode kedua adalah ketika dia mundur. Selama proses mundur, ia akan membutuhkan dorongan, yang hanya bisa dicapai dengan melepaskan kekuatan jiwanya. Peniruannya tidak mungkin menghapus semua jejak undulasi kekuatan jiwanya, itu hanya bisa menyembunyikan mereka dengan kemampuan terbaiknya. Adapun detektor kekuatan jiwa Kekaisaran Sun Moon, Huo Yuhao tidak yakin apakah dia akan terdeteksi oleh mereka. Lagi pula, dia belum mendapatkan informasi tentang alat jiwa yang dipasang oleh Kekaisaran Sun Moon di pegunungan Mingdou. Saat dia semakin dekat dan dekat, dia juga turun di udara. Dari 5.000 hingga 4.000 meter, dia bisa melihat cahaya datang dari tanah saat tekanan padanya berkurang. Pada saat ini, Kekaisaran Luo Bintang mulai melancarkan serangan mereka untuk menutupi jejak pengawasannya. Bola cahaya bisa terlihat dilepaskan ke arah pegunungan Mingdou. Bola-bola lampu ini juga membantu Huo Yuhao menentukan posisi pegunungan Mingdou, dan lebih akurat menemukan sasarannya. Bahkan mengingat kemampuan Huo Yuhao sebagai Soul Sage dan pemilik jiwa bela diri kembar, ia merasa sulit untuk terbang tanpa menggunakan alat jiwa tipe terbang, jadi ia sangat berhati-hati dalam mengendalikan alat jiwa tipe terbang bersayap kupu-kupu. Selama proses meluncur, ia menggunakan arus angin untuk mempertahankan ketinggiannya. Akhirnya, puncak tertinggi pegunungan Mingdou datang ke bidang pandangnya tepat ketika detektor di pergelangan tangannya menunjukkan bahwa ia berada di ketinggian 3000 meter. Lebih tepatnya berbicara, puncak tertinggi datang dalam jangkauan deteksi spiritualnya. Ini kira-kira jarak yang dia rencanakan. Huo Yuhao menggunakan mata rohnya untuk mengamati sekelilingnya dan membuat estimasi sederhana. Dia sekarang berada sekitar 8 hingga 10 km jauhnya dari puncak gunung tertinggi di pegunungan Mingdou. 10 km adalah batas atas deteksi searahnya. Namun, ia berada di langit yang tinggi, yang memengaruhi keakuratan deteksi hingga batas tertentu, dan ia hanya bisa membuat perkiraan konservatif. Sayap kupu-kupu melengkung di udara untuk membantunya meluncur dengan arus angin. Huo Yuhao mengendalikan penerbangannya dan mencoba yang terbaik untuk melayang di udara. Di dahinya, Eye of Destiny-nya perlahan dibuka di bawah rangsangan kekuatan spiritualnya. Cahaya mawar emas jernih melintas sedikit, dan mata yang sangat besar secara vertikal muncul di belakang Huo Yuhao. Untuk meningkatkan efektivitas deteksi spiritualnya, ia membutuhkan bantuan Eye of Destiny-nya. Tanpa rintangan, cincin jiwa pertama dan kedua Huo Yuhao menyala pada saat yang sama. Di bawah pengaruh tiruannya, semua cahaya yang dia lepaskan berasimilasi ke sekelilingnya. Itu membuatnya tampak seperti bola udara yang bisa menghasilkan kekuatan jiwa dan undulasi spiritual. Kekuatan spiritualnya yang sangat besar memotong langit seperti sinar cahaya yang tak terlihat. Itu langsung menuju puncak tertinggi pegunungan Mingdou. Menurut pemahamannya tentang Dewa Kematian, jangkauan efektif Dewa Kematian kira-kira 5.000 meter, kebetulan di luar jangkauan deteksi spiritual Huo Yuhao. Dalam hal ini, dia tidak akan berada dalam bahaya bahkan jika dia ditemukan dalam perjalanan kembali. Lagi pula,
Douluo berjudul masih membutuhkan waktu untuk mengejar ketinggalan dengan Huo Yuhao, mengingat kecepatan yang dia mampu. Pada saat itu terjadi, dia akan kembali ke wilayah yang dikendalikan oleh Kekaisaran Luo Star, dan orang-orang akan berada di sana untuk memperkuatnya. Namun, ekspresi Huo Yuhao berubah serius setelah beberapa saat. Ini karena dia terkejut menemukan bahwa deteksi spiritualnya terhalang oleh penghalang tak terlihat ketika itu hanya 1000 meter dari puncak tertinggi. Setelah ini, deteksi spiritualnya menghilang. Penghalang itu bahkan sedikit bergetar. Ini bukan penghalang pelindung yang diciptakan dari kekuatan jiwa. Itu adalah penghalang spiritual yang nyata. Kekuatan spiritual yang kuat. Jangan bilang ini dihasilkan dari alat jiwa. Huo Yuhao terkejut. Meskipun ada alat jiwa yang dapat meningkatkan kekuatan spiritual seseorang, mereka sangat langka. Selain itu, tingkat kenaikannya terbatas. Kalau tidak, Huo Yuhao akan melengkapi dirinya dengan satu. Meskipun kekuatan spiritualnya tidak menembus penghalang sebelumnya, dia masih bisa dengan jelas merasakan bahwa penghalang spiritual besar menutupi seluruh puncak tertinggi dari pegunungan Mingdou. Tidak ada celah. Ini berarti bahwa dia harus mengatasi penghalang ini sebelum dia bisa melakukan pengawasan. Huo Yuhao tidak bisa menebak siapa yang telah membangun penghalang spiritual yang kuat dan kokoh. Paling tidak, seorang guru jiwa tipe spiritual dengan kekuatan Sol Douluo berdering 8 diperlukan untuk meningkatkan pertahanan seperti itu. Lebih penting lagi, area yang dicakupnya terlalu besar. Jumlah kekuatan spiritual yang terkuras untuk membangun penghalang spiritual seperti itu harus luar biasa. Di antara semua individu kuat yang diketahui Huo Yuhao, hanya Affiliate Tyrant King yang begitu terspesialisasi dalam kekuatan spiritual dan memiliki kekuatan spiritual yang begitu menakutkan. Namun, Kekaisaran Sun Moon tidak mungkin melibatkan bantuan Affiliate Tyrant King, tidak peduli seberapa berpengaruh itu. Inilah sebabnya dia menyimpulkan bahwa beberapa alat jiwa spiritual dan tipe pertahanan digunakan untuk melindungi puncak tertinggi dari jajaran gunung. Pengetahuan Sun Moon Empire tentang alat jiwa sebenarnya telah mencapai tingkat seperti itu. Tidak peduli berapa banyak Huo Yuhao telah melebih-lebihkan mereka sebelumnya, dia tidak bisa tidak terkejut saat ini. Pada saat ini, dia melihat seberkas cahaya di puncak tertinggi. Itu adalah benda yang menyerupai menara. Meskipun sangat jauh, Huo Yuhao masih bisa melihatnya dengan jelas. Objek seperti menara itu datang dari puncak gunung. Setelah itu, dengan cepat tumbuh ke atas. Sangat cepat, tingginya lebih dari 10 meter. Bagian atasnya dipenuhi dengan logam bercahaya. Tiba-tiba, halo putih terang menyebar dari objek seperti menara, diproyeksikan ke Huo Yuhao. Halo putih dengan cepat menyebar setelah menjauh dari objek seperti menara. Itu terus tumbuh, seolah-olah itu adalah gelombang pasang naik. Apa ini? Tidak diragukan lagi, itu adalah alat jiwa lain yang belum pernah dilihat Huo Yuhao sebelumnya. Namun, hanya karena dia belum pernah melihatnya sebelumnya tidak berarti itu tidak berbahaya. Indranya juga sangat akut. Meskipun lingkaran putih belum sampai padanya, dia bisa menilai itu tidak ofensif atau mematikan. Namun, itu berisi undulasi lembut, dan aura spiritual. Jenis, osilasi detektor spiritual. Hal sekali saja, ini tidak baik. Ia berusaha menemukan posisi saya. Setelah beberapa saat penghakiman, Huo Yuhao segera bereaksi. Lingkaran putih menutupi lebih banyak dan lebih banyak daerah saat menyebar. Awalnya, lebarnya hanya 1 meter. Namun, itu langsung tumbuh hingga lebih dari 100 meter, dan terus berkembang lebih jauh. Dengan kecepatan seperti itu, lebarnya akan lebih dari 500 meter pada saat mencapai Huo Yuhao. Tidak ada cara dia bisa menghindarinya jika itu diperluas ke lebar itu. Pada saat kritis ini, ketegasan Huo Yuhao berkembang selama rencana tentara tertinggi memainkan peran penting. Dia menyingkirkan alat jiwa tipe terbangnya tanpa ragu-ragu dan membiarkan dirinya jatuh. Dia mungkin bisa memasuki jangkauan pengawasan alat jiwa pengawasan Sun Moon Empire. Namun, dia tidak mau diliputi oleh lingkaran putih bahkan jika dia berisiko melakukan hal itu. Dia bisa merasakan ancaman mematikan dari lingkaran putih yang tidak mematikan dan tidak mematikan itu. Dia jatuh dengan sangat cepat. Angin di sekitarnya sangat kuat, tetapi kekuatan spiritual Huo Yuhao membuatnya tetap fokus pada lingkaran putih. Reaksi cepatnya menyelamatkannya. Lingkaran putih itu menyapu melewati kepalanya, dan hanya perlahan menghilang sekitar 10 km dari puncak gunung. Saat itu melewati kepalanya, Huo Yuhao segera mengkonfirmasi penilaiannya sebelumnya. Dia benar,
Tidak ada aura kuat di dalam cahaya putih itu. Namun, itu jelas mengandung semacam gelombang frekuensi khusus, serta aura spiritual cahaya. Itu cukup untuk menentukan posisi siapapun yang ditabraknya. Saat dia memperbaiki pandangannya di puncak gunung, Huo Yuhao secara halus bisa melihat benda redup berkedip sedikit sebelum menghilang. Beruntung, jika posisinya telah ditentukan, dia mungkin akan mendapat pukulan mematikan di detik berikutnya. Kekuatan apa yang dimiliki puncak gunung ini? Pertahanannya sebenarnya sangat kuat. Kekuatan spiritualku hanya sedikit menyentuh penghalang sebelum reaksi sebesar itu dipicu. Saat ia berpikir sendiri, Huo Yuhao memanggil kekuatan jiwanya dan mengurangi momentum kejatuhannya. Peniruannya sepenuhnya dilepaskan sebelum ia perlahan membuka alat jiwa tipe terbang bersayap kupu-kupu. Dia tidak bisa membukanya terlalu cepat, karena dia jatuh terlalu cepat. Jika semuanya salah, alat jiwanya yang terbang akan hancur. Saat dia menundukkan kepalanya untuk melihat detektor di pergelangan tangannya, Huo Yuhao mengutuk dirinya sendiri. Periode terjun bebas yang singkat ini telah menyebabkan ketinggiannya turun dari 35.500 meter menjadi 2.500 meter. Dia berada dalam jangkauan alat jiwa pengawasan Sun Moon Empire sekarang. Meskipun hanya ada beberapa alat jiwa yang bisa mendeteksi dia akan mengangkat lonceng alarm sekarang. Segera, dia yakin akan menjadi fokus dari semua pengawasan. Apa yang harus dia lakukan? Setiap kali dia berada dalam krisis seperti itu, Huo Yuhao selalu terstimulasi sebaik mungkin karena tekanan besar. Kali ini tidak ada pengecualian. Dia tahu bahwa misi pengawasannya hari ini tidak akan menghasilkan terlalu banyak kemajuan. Namun, itu bukan kegagalan total. Setidaknya dia berhasil melihat apa yang terjadi di puncak gunung. Dia harus kembali sekarang. Dia berhasil menghentikan terjun bebasnya, dan mengubah deteksi searah menjadi deteksi menyeluruh, merasakan perubahan yang datang dari kisaran Gunung Mingdou. Pada saat yang sama, ia melepaskan gangguan spiritualnya saat menggunakan tiruannya. Dengan interferensi spiritualnya, ratusan meter persegi udara di sekelilingnya tertutup gelombang spiritual yang tak terlihat. Segala bentuk pengawasan yang memasuki wilayah ini tentu akan terpengaruh. Sama seperti Huo Yuhao telah menilai, reaksi Kekaisaran Sun Moon cepat. Hanya beberapa detik sebelum beberapa alat pengintai muncul di sekitar Huo Yuhao. Alat-alat jiwa ini menggunakan hampir semua jenis kemampuan pengawasan yang tersedia. Semua pengawasan itu difokuskan pada Huo Yuhao. Mereka langsung diarahkan ke wilayah di bawah di mana cahaya putih telah berlalu sebelumnya. Pengalaman Kekaisaran Sun Moon dalam hal pengintaian melalui alat pengintai jiwa mengesankan Huo Yuhao. Mereka pasti menyimpulkan bahwa dia tidak mungkin terbang ke atas, dan hanya bisa memilih untuk turun. Pada ketinggian seperti itu, dia tidak bisa mendapatkan kecepatan apapun jika dia mencoba terbang. Selain itu, mereka jelas tidak menemukannya sebelumnya, meskipun mereka jelas sedang mempelajari wilayah dia sekarang. Dia segera berbalik. Dia tidak bisa peduli tentang diekspos sekarang. Dia membuka alat jiwanya yang terbang sepenuhnya dan berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir sebelum menyerbu ke pangkalan militer Kekaisaran Luostar. Di belakang alat-alat jiwa pengintai itu, belasan sosok terus mengejarnya. Tanpa ragu, Kekaisaran Sun Moon telah mengirim insinyur jiwa mereka yang paling luar biasa. Huo Yuhao sangat terkesan dengan bagaimana Kekaisaran Sun Moon mampu menutup semua pengawasan balik terhadap mereka. Penampilannya menarik perhatian besar dari Kekaisaran Sun Moon. Seseorang yang kuat dari Kekaisaran Sun Moon memberikan instruksi bahwa Huo Yuhao harus dibunuh, tidak peduli harganya. Seorang guru jiwa tipe spiritual yang bisa melakukan pengawasan jarak jauh terlalu penting bagi Kekaisaran Bintang Luo. Namun, sangat jarang untuk menemukan guru jiwa seperti itu, sehingga Kekaisaran Sun Moon bertekad untuk membunuhnya. Penilaian Sun Moon Empire atas Huo Yuhao juga sangat akurat. Mereka tidak berpikir bahwa Kekaisaran Luostar memiliki alat jiwa yang dapat melakukan deteksi jarak jauh. Karena itu bukan alat jiwa, itu harus menjadi guru jiwa. Ketika Huo Yuhao melepaskan kekuatan penuhnya, pelepasan kekuatan jiwanya mencapai maksimum segera. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh penguasa jiwa biasa. Melepaskan kekuatan jiwa umumnya adalah sesuatu yang membutuhkan proses. Melepaskan kekuatan jiwa dengan kecepatan luar biasa seperti itu bisa menyebabkan kerusakan pada lorong-lorong para guru jiwa biasa. Bahkan, itu mungkin sangat merusak bahwa itu mengancam jiwa. Ini sangat relevan bagi para penguasa jiwa yang kekuatan jiwanya sangat dominan. Tapi Huo Yuhao tidak memiliki masalah seperti itu.
Tubuhnya telah mengalami transformasi besar melalui kekuatan spiritualnya yang luar biasa. Tubuhnya jauh lebih kuat daripada kebanyakan penguasa jiwa lainnya. Itu seperti dia menggunakan tubuh Sol Douluo atau Titlet Douluo untuk mengendalikan kekuatan jiwa dari Sage jiwa. Dia akan baik-baik saja bahkan jika dia melepaskan semua kekuatan jiwanya tiba-tiba. Saat dia mencoba melarikan diri dengan kekuatan penuh, alat jiwa pengintai di belakang sudah secara kasar menemukan posisinya. Di antara tokoh-tokoh yang mengejarnya, salah satu yang memimpin gerombolan mengangkat tangannya sebelum bola cahaya emas menyilaukan ditembakkan. Bola cahaya emas ini melesat seperti bintang jatuh menuju Huo Yuhao. Setelah sekitar 100 meter, tiba-tiba pecah, dan berubah menjadi sepetak besar hujan emas yang melanda langit. Serangan tipe domain. Musuh-musuhnya telah menyadari bahwa posisi Huo Yuhao tidak dapat ditentukan secara spesifik. Tujuan dari serangan tipe domain ini bukan untuk membunuh Huo Yuhao, tetapi untuk menentukan posisi spesifiknya. Pada saat yang sama, itu juga akan memperlambat pelariannya. Kerang meriam jiwa stasioner, sangat brutal. Huo Yuhao juga seorang insinyur jiwa. Dia bisa tahu seberapa kuat alat jiwa itu, setidaknya cangkang meriam jiwa stasioner kelas 6. Kekaisaran Sun Moon berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya. Mendengus dingin, Huo Yuhao mempertahankan kecepatannya. Proyeksi biru tua tiba-tiba muncul di belakangnya. Itu adalah Putri Salju. Putri Salju duduk di bahu Huo Yuhao. Sosok rampingnya menyerupai remaja saat ini. Wajahnya tampak menyegarkan, keras, dan percaya diri seperti biasa. Dia mengangkat tangan kanannya saat dia menghadap ke belakang. Tiba-tiba, arus dingin di udara mulai berkumpul dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Saat lampu biru tua menyala, sepetak besar kepingan salju biru tua muncul di depan Putri Salju. Kepingan salju ini tidak begitu terlihat di langit malam. Namun, mereka segera berkumpul untuk membentuk pusaran air besar, biru tua. Hujan emas yang mengejarnya dengan cepat dimakan oleh pusaran air ini, dan menghilang tanpa jejak. Putri Salju mengangkat kepalanya dan memandang ke langit. Dia mengarahkan tangan kirinya ke kejauhan dan cahaya biru tua yang mencolok terbentuk di tangannya. Meskipun tidak sedingin pada ketinggian 200-500 meter dibandingkan dengan 5.000 meter, itu masih jauh lebih dingin dibandingkan dengan tanah. Bagi Putri Salju, tidak diragukan lagi itu adalah kesempatan besar untuk menunjukkan kemampuannya, dan ini bahkan belum termasuk Star Anise Mysterious Ice Grass. Rumput es misterius Star Anise ada di pundak Huo Yuhao lainnya. Lingkaran biru sedingin es menyebar sebelum menyatu dengan Putri Salju, meningkatkan kekuatannya. Bantuan Putri Salju tidak diragukan lagi mengekspos posisi Huo Yuhao. Namun, Huo Yuhao sudah berhasil melarikan diri lebih dari 10 km dari pegunungan Mingdou dalam rentang waktu singkat ini. Insinyur jiwa yang mengejarnya maju ke depan dengan kecepatan penuh, dan semakin dekat dengannya. Namun, pada saat itulah badai salju turun dari langit. Dan Snowy Ultimate Ice, badai salju membawa dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan mendatangkan malapetaka dengan kepingan salju yang tajam. Sosok Huo Yuhao sekali lagi disembunyikan oleh badai salju. Insinyur jiwa menembakkan lebih dari 10 garis cahaya, tetapi mereka tidak dapat menentukan posisi Huo Yuhao. Mereka tersesat di tengah-tengah Snowy Dance of Ultimate Ice sebelum dia menghilang. Ketika mereka ingin menyerang dari semua lini, Huo Yuhao sudah menghilang sekali lagi, bersama dengan Snowy Dance of Ultimate Ice. Udara atau darat, insinyur jiwa dalam pengejaran semua terjebak. Pada ketinggian 200-500 meter, Huo Yuhao bisa naik atau turun. Kecepatan alat pengintai jiwa tidak bisa dibandingkan dengan penguasa jiwa yang luar biasa ini, dan bahkan tertinggal. Pada saat mereka berhasil menutup celah, Huo Yuhao sudah akan menghilang. Seorang insinyur jiwa berkata dengan penuh kebencian, orang ini bisa menyembunyikan dirinya. Apa yang harus kita lakukan? Insinyur jiwa terkemuka itu menggelengkan kepalanya dan berkata, semuanya terlalu tergesa-gesa. Kami tidak punya waktu untuk mempersiapkan. Ayo kembali dulu. Aku takut akan ada orang-orang dari Kekaisaran Luo Star yang segera hadir. Petik 2. Insinyur jiwa yang telah berbicara sebelumnya memelintir bibirnya dan berkata, mereka berani mendekati kita. Bukankah mereka takut dibunuh oleh Dewa Kematian? Saya tidak berpikir mereka punya nyali untuk melakukannya. Sayang sekali bahwa orang ini telah pergi. Dewa Kematian Douluo secara pribadi memerintahkan kita untuk menangkapnya. Petik 2. Bab 443, bergegas menuju pegunungan Mingdou sekali lagi. Huo Yuhao terbang sangat cepat,
dan dia tahu bahwa dia aman ketika musuh-musuhnya tidak mengejarnya. Karena itu masalahnya, ia memilih untuk terbang ke atas. Dia terbang kembali ke ketinggian hampir 3000 meter dengan bantuan Snowy Dance of Ultimate Ice dan domain interferensi spiritual sebelum dia menyalurkan semua kekuatannya untuk melarikan diri. Begitu dia aman, semua yang baru saja dia selidiki muncul di benaknya. Pertahanan di puncak Anda begitu ketat, bagaimana saya bisa menemukan seperti apa situasi konkret Anda? Apa yang akan terjadi jika saya melepaskan kejutan spiritual terhadap penghalang spiritual? Apa yang akan terjadi? Huo Yuhao samar-samar bisa melihat setelah beberapa perhitungan bahwa dia mungkin bisa merobek penghalang spiritual yang terbuka sementara jika dia menggunakan shock spiritual. Namun, dia hanya bisa merobeknya sementara, dan deteksi spiritualnya tidak cukup untuk menyelidiki keadaan di dalam. Kecuali dia menyelinap melalui penghalang di jendela pendek waktu bahwa penghalang spiritual terkoyak. Ini adalah satu-satunya cara agar dia bisa memeriksa semuanya dengan jelas. Namun, dia tidak diragukan lagi akan berada dalam jangkauan serangan Dewa Kematian, dan satu kesalahan langkah saja bisa mengarah pada pemusnahan. Ada banyak hal yang bisa dilakukan Huo Yuhao untuk melindungi hidupnya. Misalnya, ia memiliki demi-plan spektralnya. Dia mempertimbangkan apakah dia dapat memasuki fase demi-plan spektral terlebih dahulu setelah melewati penghalang, dan kemudian kembali ke ruang asalnya untuk melanjutkan penyelidikan setelah semuanya aman dan tenang. Namun, ia dengan cepat membantah ide ini, dan alasannya sederhana, ia perlu waktu untuk memasuki demi-plan spektral. Setidaknya, dia membutuhkan waktu untuk pemanasan dan persiapan. Dia tidak membutuhkan banyak waktu, 5 hingga 10 detik sudah cukup. Namun, akankah musuh-musuhnya memberinya 5 hingga 10 detik? Jelas, mereka tidak akan melakukannya. Ini seperti kembali ketika dia dan Wang Qiwer terjebak di dalam Sunrise City. Ada legiun insinyur jiwa yang mencari dan berpatroli di sekitarnya, dan 2 tuan jiwa jahat yang juga berjuluk Dou Luo telah mengunci mereka. Mereka pasti akan aman jika mereka bisa melompat ke demi-plan spektralnya, tetapi Huo Yuhao bahkan tidak percaya diri melompati dirinya sendiri, apalagi membawa Wang Qiwer, Nan Suishui, dan Nan Qiuqiu bersamanya dalam waktu singkat waktu. Oleh karena itu, ia memilih untuk membakar api rohaninya, dan yang akhirnya menyebabkan tragedi Wang Qiwer mengorbankan dirinya. Jika dia tidak bisa mengandalkan melompat ke demi-plan spektralnya, maka dia hanya bisa mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menyelidiki sebelum memaksakan jalannya kembali. Namun, probabilitas itu terlalu rendah. Setelah Dewa Kematian dilepaskan, dia akan dilenyapkan. Sulit bahkan berlari di dalam penghalang spiritual. Meskipun penghalang spiritual tidak seperti penghalang kekuatan jiwa, yang dapat menciptakan efek pemblokiran langsung, bahkan seseorang dengan kekuatan spiritual di tingkat Huo Yuhao akan terperosok dalam kebingungan sementara dan trans jika mereka bersentuhan langsung dengan itu. Bahkan satu saat kebingungan dan kekaguman akan sangat fatal. Apakah ini benar-benar misi yang mustahil untuk diselesaikan? Huo Yuhao terus berpikir, saat dia berangsur-angsur terbang kembali ke wilayah yang dikendalikan oleh Kekaisaran Bintang Luo. Dia perlahan turun dan menunjukkan dirinya di udara pada saat yang sama. 2 siluet dengan cepat mendekat di udara, dan mereka tiba di depannya dalam waktu singkat. Mereka adalah Tang Wutong dan Ye Gui, yang bertanggung jawab untuk memberikan dukungan kepadanya di langit. Mereka bisa melihat bahwa alis Huo Yuhao dirajut erat, dan mereka segera mengerti bahwa upaya pengintaian Huo Yuhao mungkin gagal. Mereka tidak banyak bertanya, dan mereka mengantarnya ke tanah. Di dalam tenda komandan, White Tiger Duke dan Princess Jiu Jiu sedang menunggu di sana. Duke Harimau Putih telah kembali ke deobservasi setelah ia mengirim Huo Yuhao pergi. Meskipun dia sangat jauh, White Tiger Duke masih bisa melihat beberapa kilau dan kilatan samar di kejauhan. Duke Harimau Putih baru turun dari deobservasi setelah Huo Yuhao bertemu dengan Tang Wutong dan Ye Gui, dan ia kembali ke tenda komandan untuk menunggu mereka. Su Sanshi dan yang lainnya bertemu ketika Huo Yuhao menyentuh tanah. Su Sanshi bertanya dengan tenang, bagaimana situasinya, Yuhao? Huo Yuhao tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak bisa mengintai apapun. Ayo, mari kita bicara di dalam. Petik 2. Tang Wutong mengikuti di belakang Huo Yuhao. Ketika dia melihat Huo Yuhao kembali, dia merasa seolah sesuatu yang berat segera diangkat dari dadanya. Bahkan dia sedikit terkejut, sejak kapan saya begitu peduli dengan keselamatan orang ini.
Su Jiujiu maju untuk menyambutnya secara pribadi begitu dia memasuki tenda komandan. Huo Yuhao memaksakan tawa lagi dan menggelengkan kepalanya. Ekspresi Su Jiujiu tidak berubah. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Ini hanya percobaan pertama kami, dan kegagalan adalah ibu dari kesuksesan. Yuhao, semuanya baik-baik saja selama kamu kembali dengan selamat." Petik 2. Meskipun Huo Yuhao tahu bahwa dia tidak benar-benar bermaksud beberapa hal yang dia katakan, suasana hatinya masih sedikit terangkat. Dia tersenyum kembali dan mengangguk sebelum dia dengan cepat melangkah menuju dan di depan meja pasir di dalam tenda. Duke Harimau Putih memandang Huo Yuhao dan bertanya, "Seperti apa situasinya?" Huo Yuhao menunjuk ke puncak utama pegunungan Mingdou dan merendahkan suaranya ketika dia berkata, "Jika penilaian saya benar, tidak hanya Dewa Kematian di atas puncak utama ini, saya khawatir bahkan penciptanya juga ada di sana." Petik 2. Semua orang tertegun sejenak ketika mereka mendengar kata-katanya. Pencipta Death God. Ekspresi White Tiger Duke dan Princess Jiujiu berubah sedikit. Iya nih, jika ada yang namanya Dewa Kematian, maka, tentu saja, ada pencipta. Alat jiwa ini mungkin bukan sesuatu yang bisa digunakan orang normal. Namun, menurut kecerdasan yang mereka terima, Dewa Kematian Douluo tidak muncul dalam Kekaisaran Sun Moon selama 30 tahun. Apakah ini berarti bahwa Dewa Kematian Douluo benar-benar ada di sini secara pribadi? Orang itu yang dikenal sebagai keberadaan terdekat untuk menjadi insinyur jiwa kelas 10. Huo Yuhao tidak melihat ekspresi White Tiger Duke dan Princess Jiujiu. Sebagai gantinya, dia menceritakan misi pengintaiannya di langit dan keadaan yang dia temui secara detail. Putri Jiujiu hanya bisa menarik napas dingin ketika dia mendengar Huo Yuhao berbicara tentang penghalang spiritual dalam radius 1 km yang mengelilingi puncak utama. Ini berarti bahwa Dewa Kematian Douluo tidak hanya mahir membuat alat-alat jiwa seperti Dewa Kematian, dia juga berbakat dalam menciptakan alat jiwa tipe spiritual yang kuat. Sudut mulut Huo Yuhao berkedut. Meskipun dia tidak mengatakan apapun sebagai jawaban, ekspresinya cukup jelas. Ini adalah pengetahuan umum, karena dia adalah insinyur jiwa yang paling dekat dengan menjadi insinyur jiwa kelas 10, bagaimana mungkin dia tidak tahu bagaimana membuat alat-alat jiwa jenis lain. Duke Harimau Putih kemudian bertanya kepada Huo Yuhao, "Yuhao, menurutmu kelas dari penghalang spiritual ini? Dan lingkaran cahaya putih apa yang mencoba memindai Anda?" Petik 2. Huo Yuhao tidak ragu ketika dia menjawab, "Penghalang spiritual jelas merupakan alat jiwa kelas 9. Meskipun itu tidak sama berharganya dengan Dewa Kematian, itu kemungkinan akan menjadi alat jiwa berjenis spiritual paling kuat di dunia saat ini. Cahaya putih yang mencoba menyelidiki saya tidak diragukan lagi juga alat jiwa kelas 9. Meskipun itu hanya bisa menyelidiki keluar secara eksplosif dan spontan, area yang bisa diliputnya terlalu besar. 10 km, deteksinya menggunakan undulasi dan kekuatan spiritual, dan mungkin bahkan lebih kuat daripada penghalang spiritual. Menyelidiki puncak utama dengan hal seperti ini sangat sulit. Petik 2. Ekspresi White Tiger Duke dan Princess Jiujiu menjadi sangat hitam setelah mendengarkan kata-kata Huo Yuhao. Seperti yang dia katakan, puncak Gunung Tunggal memiliki 3 alat jiwa kelas 9 dipasang untuk pertahanan dan pelanggaran. Ini berarti bahwa puncak ini sepenuhnya dikunci. Mereka semua pernah mengalami deteksi spiritual Huo Yuhao sebelumnya, bahkan dia tidak bisa menyelesaikan tugas pengintaian ini dengan benar dalam keadaan seperti itu, jadi tidak perlu berbicara tentang mereka. White Tiger Duke menghela nafas panjang dan berkata, "Ekspedisi ini terlalu berbahaya. Untungnya, Anda berhasil bereaksi tepat waktu. Jika tidak," Huo Yuhao sedikit mengernyit ketika dia merendahkan suaranya dan berkata, "Namun, perjalanan saya tidak sepenuhnya sia-sia. Duke, Princess, jika tebakan saya benar, Dewa Kematian mungkin lebih kuat dari yang kita bayangkan sebelumnya." Petik 2. Bahkan lebih kuat. Petik 2. White Tiger Duke dan Princess Jiujiu tidak bisa menahan napas dingin pada saat bersamaan. Dewa Kematian telah membantai begitu banyak tuan jiwa mereka yang kuat untuk terakhir kalinya. Jika itu lebih kuat dari yang mereka bayangkan, seberapa kuat itu mungkin? Su Jiujiu bertanya dengan susah payah, "Aspek apa yang kamu maksudkan, Yuhao?" Huo Yuhao menurunkan suaranya dan berkata, "Jarak. Sebelumnya, saya berada sekitar 8 hingga 9.000 meter dari puncak tertinggi pegunungan Mingdou ketika saya mencoba deteksi. Misalkan cahaya putih yang dilepaskan dari puncak utama memang mencapai saya, dan itu berarti itu telah mengunci posisi saya.
Ini berarti serangan pasti akan datang sesudahnya. Samar-samar aku bisa merasakan benda logam merah berkedip di puncak utama, meskipun menghilang karena cahaya putih tidak menyentuhku. Petik 2. Musuh saya tidak tahu apa peringkat kultivasi saya, dan mereka pasti telah menghabiskan banyak energi untuk mengaktifkan detektor jiwa kelas 9 khusus itu. Mereka tidak takut untuk mengkonsumsi energi, dan itu berarti mereka tidak akan membiarkan usaha mereka sia-sia. Jika mereka hanya akan mengirim insinyur jiwa untuk menabrak saya, mereka seharusnya tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya pada jarak yang sangat jauh dari puncak utama. Pada akhirnya, mereka tidak tahu jenis kultivasi apa yang saya miliki. Karena itu, kasus yang paling mungkin adalah bahwa puncak utama dapat melancarkan serangan langsung terhadap saya. Dalam keadaan itu, selama waktu itu, hanya Dewa Kematian di puncak utama yang bisa membunuhku dengan satu serangan dan dengan kepastian mutlak. Ini berarti bahwa jangkauan serangan Death God bisa lebih dari 5 km. Dengan kata lain, White Tiger Duke mengepalkan tangan kanannya dan menekannya ke tepi meja pasir saat dia mendengarkan analisis Huo Yuhao. Dia merenung sejenak sambil menurunkan suaranya dan berkata, itu sangat mungkin. Jika itu masalahnya, Dewa Kematian masih akan bisa menyebabkan kita kehilangan besar di waktu berikutnya jika kita memperkirakan kisarannya 5.000 meter. Mungkin saja jangkauan serangan area bisa mencapai lebih dari itu. Jika itu masalahnya, maka Dewa Kematian terlalu menakutkan. Petik 2. Huo Yuhao berkata, kita tidak dapat membuat penilaian lain tentang Dewa Kematian karena kita sangat kekurangan informasi mengenai hal itu. Saya merasa bahwa kita harus melanjutkan misi pengintaian kita, dan kita seharusnya berhenti begitu kita mengetahui segalanya tentang alat jiwa ini. Kekuatan menyerang kematian Tuhan terlalu menakutkan, lebih jauh lagi, pertahanan sekitarnya ketat dan ketat. Orang dapat mengatakan bahwa Dewa Kematian adalah kunci apakah kita akan dapat menembus batas pertahanan Kekaisaran Sun Moon. Selama kita bisa melakukan sesuatu untuk menghilangkannya, kita akan memiliki peluang yang sangat baik untuk menembus perimeter pertahanan Mingdou Mountain Range. Pada akhirnya, kami memiliki banyak prajurit dan guru jiwa. Dorongan ke depan dan momentum kami tidak akan terhentikan begitu kami menembus batas pertahanan ini. Petik 2. White Tiger Duke menjawab, tetapi melakukan misi kepanduan lagi terhadap mereka terlalu berbahaya. Selain itu, hanya kamu yang memiliki kemampuan seperti itu, dan aku tidak bisa membiarkanmu membahayakan dirimu lagi. Petik 2. Huo Yuhao tersenyum polos dan berkata, tidak apa-apa, Duke, dengan upaya ini, kami telah memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang Dewa Kematian. Saya akan lebih berhati-hati lain kali, dan saya tidak akan menggunakan deteksi spiritual dengan terburu-buru untuk menyelidiki apa yang terjadi di sisi lain. Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan memperlakukan hidup saya seperti lelucon. Petik 2. Kekecewaan dalam hati Huo Yuhao telah menguap setelah penyelidikan malam ini. Jika lawan-lawannya terlalu sederhana, mereka tidak akan memicu semangat juangnya, sementara misteri Death God dan seberapa kuat itu menarik minatnya. Dia adalah satu-satunya produk yang sukses dari rencana prajurit Ultimate Strike Academy. Bukankah menyelidiki Dewa Kematian platform terbaik untuk mengevaluasi kemampuannya sebagai prajurit tertinggi? Macan putih tertegun sejenak ketika dia menatap Huo Yuhao, yang dipenuhi dengan semangat juang, hanya pahlawan sejati yang tampil di saat kesulitan dan kesulitan. Pemuda ini dihadapkan pada keadaan yang hampir tidak mungkin dan jalan buntu, tapi dia masih penuh semangat juang dan tidak sedikit pun takut atau takut. Dia tidak hanya memiliki semangat terpuji, dia juga memiliki keyakinan pada kemampuannya sendiri pada saat yang sama. Dia akan maju bahkan dalam menghadapi oposisi yang mustahil, model peran seperti itu. Su Jiu menatap Huo Yuhao, dan lampu-lampu aneh berkedip terus-menerus di matanya yang indah. Orang ini terlalu luar biasa. Kalau saja saya beberapa tahun lebih muda. Sang putri tidak bisa membantu tetapi sedikit memerah ketika pikiran itu mengalir di kepalanya. Dai Hao merenung sejenak dan berkata, aku tidak akan mencoba memberikanmu nasihat lagi, Yu Hao, dan aku mewakili jutaan warga Kekaisaran Bintang Luo dan terima kasih. Sebagai tentara, adalah tugas kita untuk melindungi negara kita sehingga warga negara kita tidak akan menderita kekejaman dan siksaan perang. Mulai sekarang, tolong beritahu kami jika Anda membutuhkan sesuatu atau bantuan apapun sehubungan dengan penyelidikan Anda, Angkatan Darat Lapangan Northwestern dan saya akan melakukan apapun yang kami bisa untuk memberi Anda cukup bantuan. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan berkata,
terima kasih atas kepercayaan Anda. Saya akan kembali dulu sehingga saya dapat memiliki pemikiran yang panjang dan terperinci tentang ini. Petik 2. Baiklah. Duke Harimau Putih dan Putri Jiu Jiu juga perlu mencerna berita yang dibawa Huo Yuhao malam ini. Huo Yuhao kembali ke kamarnya dan menyilangkan kakinya di tempat tidur. Gambar dan adegan dari misi pengintaiannya yang menargetkan puncak utama pegunungan Mingdou muncul di benaknya terus-menerus, dan dia tidak membiarkan satu detail pun menyelipkan jari-jarinya. Dengan ingatannya yang superior, semua yang dia alami sekarang diputar ulang berulang-ulang pikirannya dengan akurasi hampir lengkap. Apakah benar-benar tidak ada kelemahan atau celah? Huo Yuhao membuka matanya lagi setelah 2 jam, dan alisnya terkunci rapat. Dia telah mencoba berbagai dugaan yang berbeda dalam benaknya berulang kali, tetapi setiap dugaan berakhir di jalan buntu tanpa terkecuali. Mengisi melalui penghalang spiritual yang diciptakan oleh alat jiwa kelas 9 tidak sulit, tetapi bagian yang sulit adalah bagaimana dia bisa kembali hidup-hidup. Selain itu, penyelidikan memerlukan waktu begitu dia berada di dalam, dan apakah Dewa Kematian misterius Douluo memberinya waktu yang dia butuhkan. Matanya perlahan berubah keemasan, dan 2 bayangan dilepaskan dari tubuh Huo Yuhao dan mengambil bentuk manusia, Skydream Ichewom dan Ice Jade Empress Scorpion. Huo Yuhao merendahkan suaranya dan bertanya, "Brother Skydream, Ice Empress, bantu aku memikirkan solusinya. Apakah saya memiliki peluang dari sudut pandang Anda?" Petik 2. Skydream Ichewom berkata, "Ya, tentu saja Anda memiliki kesempatan." Ada senyum sinis di wajahnya ketika dia berbicara. Huo Yuhao menatapnya dengan heran. Dia telah menghancurkan otaknya untuk waktu yang lama tanpa hasil, dan Skydream Ichewom segera mengatakan dia memiliki kesempatan begitu dia keluar. Skydream Ichewom mencibir dan berkata, "Kamu telah melupakan satu hal, Yuhao. Anda memiliki pelindung yang kuat. Jika Anda memasukkan faktor ini ke dalam perhitungan Anda bahkan mungkin tidak bisa mati bahkan jika Dewa Kematian memberi Anda serangan langsung." Petik 2. Mata Huo Yuhao berbinar dan berkata, "Apakah kamu mengatakan The Ice Empress menimpali? Kami tidak bisa membiarkannya melakukan hal-hal buruk hanya dengan menempelkan diri pada Anda. Dia harus menunjukkan tanggung jawab." Petik 2. Tidak ada pertanyaan bahwa Skydream Ichewom dan Ice Jade Empress Scorpion sedang berbicara tentang Dewa Binatang, yang memiliki skala terbalik yang melekat pada Huo Yuhao. Dewa Bis takut Huo Yuhao mencapai kursi ilahi dan menembus batas manusia di masa depan. Namun, dia takut Huo Yuhao sekarat pada saat yang sama. Jika Huo Yuhao meninggal, nasib Great Stardow Forest akan berakhir, dan itu bisa dianggap sangat merusak bagi mereka. Oleh karena itu, Ditian harus menggunakan kekuatannya sendiri untuk melindungi Huo Yuhao. Huo Yuhao menyipitkan matanya saat dia menurunkan suaranya dan berkata, "Kakak Skydream, Permaisuri Es, seberapa banyak, menurut kalian, kekuatan Ditian dapat disalurkan melalui skala terbalik ketika dibutuhkan pukulan yang merusak?" Skydream Ichewom berkata, "Kekuatan menyerang akan sulit untuk dikatakan, tetapi setidaknya 80% dari kekuatan pertahanannya dapat disalurkan. Sebelumnya, ketika dia menghentikan Anda 2 kali dari merasakan energi Dewa Alam, ia hampir menggunakan teknik konversi untuk membawa aura ke permukaan tubuh Anda. Dalam keadaan seperti itu, Anda hampir dapat secara langsung meneruskan dampak serangan destruktif ke tubuhnya." Petik 2. Ditian mampu mengendalikan sejumlah energi spasial dengan budidayanya, dan dia dapat menemukan posisi Anda melalui skala terbalik, dan mentransfer kekuatannya sendiri melalui energi spasial. Saat Anda dalam bahaya, Anda dapat menggunakan kekuatan spiritual untuk merangsang skala terbalik sehingga reaksi Ditian bisa lebih cepat. Mungkin Anda bahkan bisa merobeknya sedikit. Sedangkan untuk Anda, selama ada kekuatan pertahanan yang cukup, Anda setidaknya bisa menemui demi-plan spektral Anda. Tentu saja, kita juga harus ekstra hati-hati. Kita harus baik-baik saja selama kita tidak menerima pukulan langsung dari terang Dewa Kematian. Petik 2. Mata Huo Yuhao perlahan mulai bersinar setelah dia mendengarkan kata-kata Skydream Ichewom. Sebuah retakan tampaknya muncul di jalan buntu dari sebelumnya. "Jika itu masalahnya, maka kita bisa." Sehari kemudian, Huo Yuhao bangun pagi-pagi sekali, dan semangatnya jauh lebih baik dibandingkan hari sebelumnya. Bagi Huo Yuhao, ada beberapa kali donger adalah segalanya. Kesimpulannya bahwa Tang Wutong bukan donger telah banyak mempengaruhi dia, dan menyelidiki Dewa Kematian menjadi cara terbaik baginya untuk membebaskan dirinya.
Rasa sakit di hatinya menjadi jauh lebih ringan jika dia menyalurkan energi dan emosinya ke dalam upaya ini. Dia mengarahkan pandangannya ke arah timur saat dia meninggalkan tendanya. Dia memanfaatkan energi ungu dari timur yang datang di pagi hari dan membudidayakan mata setan ungunya. Huo Yuhao tidak menyerah pada budidaya mata iblis ungunya meskipun telah ditingkatkan ke batasnya. Kultivasi telah lama menjadi hal terpenting di tulangnya. Energi ungu yang hangat menyehatkan matanya dan membuat matanya yang sudah sangat jernih dan transparan semakin mengkilap dan penuh kilau, dan rona ungu pucat memancarkan aura yang elegan dan mulia. Tang Wutong berjalan keluar dari tendanya, yang berada di sebelahnya. Dia melihat Huo Yuhao, yang masih berkultivasi di sisinya, begitu dia keluar. Tang Wutong menyadari keterkejutannya bahwa dia merasa sedikit bingung ketika dia berkonsentrasi pada Huo Yuhao. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah terintegrasi ke udara, dan sepertinya tubuhnya adalah bagian dari sinar matahari dan udara. Peramal dan perasaan menembus ini tidak memiliki jejak kenajisan. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia merasa seperti hanya memiliki perasaan ini dari ayahnya sebelumnya. Kekuatan jiwanya seperti gelombang besar, dan ki darahnya seperti merkuri. Dengan setiap napas yang diambil Huo Yuhao, ki dan darah di tubuhnya, kekuatan jiwanya, dan kekuatan rohaninya menyatu bersama dengan hampir sempurna, dan beredar pada saat yang sama. Huo Yuhao secara tidak sadar merasa seolah kultivasinya membaik lagi. Bagi Huo Yuhao dalam kondisi saat ini, peningkatan murni dalam kekuatan jiwanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Lebih penting baginya untuk merasakan hukum agung langit dan bumi selama proses kultivasi. Sebelumnya, ia hanya berhasil mendapatkan berkah dari aura dunia selama saat-saat perenungannya yang mendalam. Huo Yuhao berdiri di sana selama 1 jam. Dia menghembuskan napas panjang ketika kekuatan jiwa di tubuhnya mengikuti jalur teknik misterius surga kembali ke dantiannya. Udara menjadi kabut, dan tipis seperti seutas benang, tetapi mengembun tanpa menghilang. Aliran udara ini mencapai 100 meter, dan itu membentang melalui langit seperti garis putih halus. Cahaya berkelip di bawah mata Huo Yuhao, dan cahaya keemasan meletus dari mereka. Kabut putih dengan cepat diubah menjadi benang tipis pada saat berikutnya, dan benang-benang ini melilit kembali saat mereka bergabung menjadi lingkaran demi lingkaran cahaya sebelum mereka kembali memasuki tubuhnya. 3 energi Huo Yuhao mencapai kondisi puncaknya pada saat itu. Tampaknya ada energi mistis yang bergema di sekujur tubuhnya, dan energi vital surga dan bumi seakan berkumpul ke arahnya dengan kecepatan yang terlihat oleh mata manusia dengan setiap napas yang ia ambil. Meskipun mereka dengan cepat menghilang dari tubuhnya setelah momen agregasi itu, orang dapat melihat dengan lebih cermat bahwa bagian paling penting dari energi vital surga dan bumi yang dilepaskan setelah penyerapan menghilang, seolah-olah bagian terpenting itu adalah sepenuhnya menyatu ke dalam tubuh Huo Yuhao. Ini berlanjut selama hampir 1 jam lagi, dan langit hampir sepenuhnya cerah sekarang. Tiba-tiba timbulnya kondisi kultivasi Huo Yuhao yang nurani berakhir. Kekuatan jiwa Huo Yuhao sedikit meningkat. Lebih penting lagi, energi spiritual dan kekuatan jiwanya telah mengembangkan lebih banyak chemistry, dan itu sama dengan darah dan ki-nya. Perasaan ini hanya fantastis, dan sepertinya bahaya malam sebelumnya juga cukup merangsang potensi saya. Huo Yuhao berjalan menuju kantin dengan senyum puas di wajahnya. Dia akan mandi sebelum sarapan. Hei, seruan tiba-tiba menghentikannya di jalurnya. Huo Yuhao berbalik, dan dia melihat Tang Wutong dengan tangannya di pinggangnya dan sikap yang tampak marah. Dia tampak seperti ditutupi dengan lapisan cahaya keemasan di bawah sinar matahari pagi, dan rambutnya yang biru kemerahan diwarnai dengan sejumput emas. Dia secantik yang bisa didapat. Ada sesuatu, tidak peduli seberapa cantik Tang Wutong, dia sudah memiliki tempat berbeda di hati Huo Yuhao begitu dia menyimpulkan bahwa dia bukan Wang Donger. Tang Wutong sangat marah. Orang itu telah berdiri di sana selama 2 jam, dan dia benar-benar mengawasinya dari samping selama 2 jam. Pada akhirnya, pria ini berbalik dan berjalan pergi setelah berkultivasi tanpa memberinya satu tatapan pun. Dia bisa tahu dari nada suaranya bahwa dia jelas tidak memperhatikan kehadirannya. Tang Wutong memelototinya ketika dia bertanya, "Tidak kusangka kau dikenal karena kekuatan spiritualmu. Ada manusia hidup yang berdiri tepat di sebelah Anda, tidakkah Anda melihat?" Petik 2. Huo Yuhao berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf. Saya terlalu suka berkultivasi sebelum ini. Apakah Anda membutuhkan yang lain?" Petik 2. Dia menatap mata bersih Huo Yuhao yang jelas agak jauh.
Tang Wutong tertegun sejenak, ya. Saya memanggilnya untuk menghentikannya tanpa alasan. Tetapi mengapa saya merasa bahwa perilaku dan penampilan orang ini sangat menjijikkan? Sepertinya ini lebih buruk daripada penampilannya ketika dia berperilaku seperti orang cabul. Tentu saja, Huo Yuhao tidak tahu apa yang dipikirkan Tang Wutong di dalam. Dia mengangguk padanya dengan senyum tipis di wajahnya ketika dia tidak menjawabnya, dan kemudian berbalik dan berjalan menuju kantin. Tang Wutong mengayunkan tinjunya dengan marah saat dia melihat sosok Huo Yuhao secara bertahap menghilang. Dia benar-benar ingin memukuli pria yang menjijikkan ini, meskipun dia tidak tahu mengapa pria ini sangat menjijikkan. Saya juga ingin makan. Tang Wutong menginjak kakinya, dan mengangkat dagunya yang sedikit sombong dengan bangga saat dia melangkah menuju kantin. Setelah sarapan, segala sesuatu di sekitar Huo Yuhao tampak seperti udara. Dia langsung kembali ke tendanya, dan tidak muncul lagi sampai sore. Dia bahkan tidak keluar untuk makan siang. Orang lain secara alami tidak akan mengganggunya. Tuan Jiwa kadang-kadang melewatkan makan ketika mereka memiliki kultivasi tertutup. Itu sangat normal. Huo Yuhao hanya muncul kembali begitu langit menjadi gelap gulita. Kali ini, dia langsung masuk ke tenda komandan. Duke, Tuan. Huo Yuhao menyapa dengan hormat saat dia datang di hadapan Duke Harimau Putih. Aku dengar kamu tidak makan siang, Yuhao. Apakah Anda berkultivasi? Tanya White Tiger Duke dengan senyum tipis di wajahnya. Dia memiliki kesan yang sangat baik tentang Huo Yuhao, pemuda ini bahkan belum berusia 20 tahun, tetapi dia memiliki kepribadian yang sangat tenang dan stabil. Lebih penting lagi, dia memiliki deteksi spiritual itu, dan dia bisa dikatakan sebagai dorongan yang fantastis untuk upaya dan kemampuan pengintaian Star Luo Empire. Meskipun mereka terperosok dalam situasi yang mengerikan saat ini, mereka setidaknya dapat menemukan beberapa peluang untuk melawan musuh-musuh mereka di tingkat penguasa jiwa. Huo Yuhao berkata, Tuan, saya harus keluar malam ini. Saya di sini untuk melaporkan niat saya kepada Anda. Petik 2. Apa? Senyum di wajah White Tiger Duke langsung membeku. Kau akan kembali malam ini? Tidak. Dai Hao segera menyangkal kata-kata Huo Yuhao. Lelucon macam apa itu? Ekspedisi semalam sudah sangat berbahaya, dan dia hampir tidak kembali. Apa yang harus kita lakukan jika Dewa Kematian diaktifkan ketika dia kembali malam ini? Tanpa mempertimbangkan bagaimana perasaannya tentang dia, dan hanya mempertimbangkan nilai pengintaian dan pentingnya bagi seluruh kekaisaran Bintang Luo, kematiannya dalam tindakan akan menjadi kerugian yang sangat besar dan tidak dapat diperbaiki. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, yakinlah, Duke. Saya tidak akan mengambil risiko hidup saya untuk menyelidiki Dewa Kematian. Saya harus memikirkan ini lebih banyak karena saya belum melakukan persiapan yang memadai. Namun, saya tidak bisa melakukan apa-apa sekarang, jika tidak, kita sebaik terjebak di sini, dan Kekaisaran Sun Moon akan mencapai tujuan mereka dalam aspek ini. Petik 2. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Ekspresi Duke Macan Putih sedikit santai. Huo Yuhao sedikit menyipit dan berkata, Kekaisaran Sun Moon telah mengunci kemampuan pengawasan kami untuk waktu yang lama. Saya tidak punya solusi untuk puncak utama di mana Dewa Kematian berada, tetapi bisakah saya tidak melakukan sesuatu tentang alat-alat jiwa pengintai itu? Aku akan membuat masalah bagi mereka. Petik 2. Mata Duke Macan Putih bersinar. Apakah kamu mengatakan? Huo Yuhao melangkah di depan Duke Harimau Putih dan membisikkan beberapa hal kepadanya. Mata White Tiger Duke menjadi semakin cerah saat dia mendengarkan, dan dia mengangguk terus-menerus menjelang akhir. Baiklah, lakukan itu. Jangan khawatir, semua yang Anda capai atau dapatkan akan menjadi milik Anda. Tentu saja, jika Anda mau, kerajaan bersedia membayar dan membelinya juga dari Anda. Apa yang kamu pikirkan? Kesepakatan. Huo Yuhao menjawab tanpa ragu-ragu. White Tiger Duke bertanya, apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu sesuatu? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Saya akan menjadi target terkecil sendiri, jadi teman-teman saya dari Sekte Tang akan cukup untuk memberi saya dukungan. Salah satu alasan mengapa saya datang untuk memberitahu Anda adalah agar Anda tahu, dan alasan lainnya adalah agar saya dapat memberitahu Anda untuk memperhatikan pertahanan Anda dan menjaga terhadap operasi apapun yang dilakukan musuh kita sebagai pembalasan. Petik 2. Senyum muncul di sudut mulut Duke Harimau Putih. Balas dendam. Saya takut mereka tidak akan datang. Saya sungguh berharap mereka mengirim seluruh pasukan mereka untuk membalas dendam. Petik 2.
Kekaisaran Luostar memiliki keunggulan absolut dalam hal pertempuran terbuka. Mereka memiliki kekuatan bertarung 8 legiun Tuan Jiwa, dan tanpa mempertimbangkan alat-alat jiwa, Duke Harimau Putih yakin sepenuhnya mengalahkan para insinyur jiwa di tangan Kekaisaran Bulan Matahari yang melindungi bangsa jika mereka bertarung satu lawan satu. Tentu saja, premisnya adalah bahwa insinyur jiwa muncul sebagai penguasa jiwa. Huo Yuhao segera mengumpulkan teman-temannya begitu dia keluar dari tenda komandan dan memberitahu mereka tentang rencananya. Tidak ada yang terlalu khawatir tentang rencananya. Dengan kemampuan Huo Yuhao, dia tidak akan berada dalam bahaya terlalu banyak selama dia tidak menyelidiki puncak utama. Pada akhirnya, kemampuannya untuk membingungkan musuh-musuhnya terlalu kuat. 1 jam kemudian, kam milik Angkatan Darat Barat Laut Star Luo Empire sepenuhnya hitam pekat. Ada cahaya yang bersinar dari menara pengintai, tapi selain itu, para prajurit semua beristirahat. Begitulah kehidupan di militer, semua orang tidur lebih awal dan bangun lebih awal. Mereka melakukan ini untuk menghindari penyergapan dari musuh mereka di tengah malam, dan agar tentara dapat menjaga diri mereka dalam kondisi pertempuran terbaik. Bayangan hitam naik tanpa suara di udara dan tinggi ke langit dalam kegelapan malam. Semua alat jiwa pengintai udara Northwestern Field Army sepenuhnya ditutup pada saat ini, dan bayangan ini tidak memicu reaksi sama sekali saat naik ke langit. Bayangan demi bayangan naik ke langit segera sesudahnya, dan mereka mengikuti sosok pertama itu. Huo Yuhao terbang di ketinggian sekitar 1000 meter. Alat jiwa tipe terbangnya diaktifkan, dan dia menggunakan imitasi pada saat yang sama. Paling mudah baginya untuk mengendalikan penerbangannya pada ketinggian seperti itu, dan kecepatannya luar biasa. Alat pengintai jiwa yang khas di udara bahkan tidak bisa mendeteksi keberadaannya. Pegunungan Mingdou hanya beberapa puluh kilometer dari kam Angkatan Darat Northwestern. Orang bijak jiwa membutuhkan sedikit waktu untuk terbang melintasi jarak sesingkat itu. Gunung menjulang gelap dengan cepat muncul dalam visi Huo Yuhao. Pada saat ini, dia benar-benar dalam jangkauan alat jiwa pengintai udara Kekaisaran Sun Moon. Huo Yuhao menstabilkan dirinya di udara dan menatap langit. Dia berisiko terdeteksi jika dia terus maju. Detektor osilasi adalah yang paling merepotkan baginya, alat jiwa itu mengeluarkan gelombang suara yang tak terhitung jumlahnya, dan metode pendeteksian mereka meniru kelelawar. Segala jenis keterampilan jiwa yang dimaksudkan untuk penyembunyian tidak akan menghindari deteksi. Detektor osilasi tidak diragukan lagi menjadi arus utama untuk pengembangan masa depan dalam alat-alat jiwa pengawasan. Pada titik ini, jangkauan deteksi mereka relatif lebih pendek. Huo Yuhao melepaskan kekuatan spiritualnya dan merentangkannya jauh ke kejauhan. Mata Huo Yuhao dengan cepat mengungkapkan keterkejutan, sial. Berapa banyak alat pengintai jiwa yang ada? Tidak jauh di kejauhan, ada ribuan alat pengintai jiwa dari berbagai jenis menghiasi langit. Ada alat pengintai jiwa dari hampir setiap jenis, dan mereka diatur dengan rapi di udara ketika mereka membentang ke kedua sisi pegunungan. Mereka membentang di luar cakrawala tanpa akhir yang terlihat, dan hanya dengan memandang mereka di depannya membuatnya merasa ada ribuan dari mereka, sulit untuk mengatakan berapa banyak lagi yang lebih jauh. Itu bagus, Kekaisaran Bulan Matahari sangat kaya. Senyum tipis muncul di wajah Huo Yuhao saat alat jiwa tipe terbangnya perlahan menjadi vertikal. Pelabuhan ledakan menunjuk ke bawah, dan dia melepaskan kekuatan jiwanya sendiri pada saat yang sama. Seluruh tubuhnya melonjak ke langit, dan ia terbang menuju ketinggian yang lebih tinggi. Alat jiwa pengintai udara di depannya bukanlah targetnya. Ada sejumlah besar alat jiwa ofensif darat ke udara dan udara ke tanah di belakang alat-alat jiwa pengawasan yang bekerja sama dengan mereka. Itu posisi setelah posisi alat jiwa. Secara individual, kemampuan ofensif mereka memucat dibandingkan dengan Dewa Kematian, tetapi jika semua kemampuan ofensif mereka ditembakkan pada saat yang sama, mereka akan dapat mencakup area yang sangat besar. Melarikan diri dari mereka tidak akan semudah itu, jika tidak, apa yang mereka andalkan untuk menghentikan pasukan besar Star Luo Empire? Langit menjadi semakin dingin, dan segala sesuatu di tanah menjadi semakin kecil. Huo Yuhao membutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk terbang dari 1000 meter hingga sekitar 3000 meter di udara. Dia mulai mengeluarkan kekuatan jiwanya dengan cepat begitu dia mencapai ketinggian ini. Sebuah target datang dalam jangkauan deteksi spiritual Huo Yuhao tidak jauh di kejauhan. Huo Yuhao segera mengaktifkan imitasi ke tingkat setinggi mungkin, dan ia menyalurkan kekuatan jiwanya dan tiba-tiba menambah kecepatan saat ia terbang menuju benda besar yang panjangnya lebih dari 2 meter.
Alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi, hanya alat jiwa jenis ini yang bisa melayang pada ketinggian 3.000 meter. Kekuatan yang digunakan alat pengintai jiwa 1.000 meter di langit sebagian besar berasal dari botol susu, dan mereka terbang dengan sangat cepat ketika lampiran khusus ditambahkan pada mereka. Namun, alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi harus menahan dingin, dan ada beberapa persyaratan lain yang harus mereka tangani untuk tetap berada di ketinggian seperti itu, sehingga mereka tampak jauh lebih berat dan berat. Huo Yuhao telah menangkap satu sebelumnya, jadi dia mengerti struktur mereka dengan sangat baik. Alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi lebih mengandalkan deteksi visual. Kemampuan osilasi belum dikembangkan, dan deteksi termal tidak terlalu berguna, jadi tidak dipasang. Huo Yuhao mengandalkan tiruannya, dan selain aura Ultimate Ice-nya yang menyembunyikannya, tidak mungkin baginya ditemukan saat ia bergerak mendekat. Dia dengan cepat tiba di atas alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi ini. Dia tidak tergesa-gesa tentang hal itu, dan dia mengaktifkan deteksi spiritual dan mengamati sekelilingnya. Ketinggian model yang sama di langit tidak akan berbeda banyak, dan mencari alat pengintai udara ketinggian tinggi pada ketinggian seperti itu tentu saja yang paling mudah. Sekitar 3 menit kemudian, sudut mulut Huo Yuhao membentuk senyum puas. Dia tiba-tiba turun sedikit, dan menempatkan sepotong logam yang seukuran telapak tangan di bagian atas alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi. Potongan logam ini tidak memiliki area permukaan yang besar, dan itu menempel pada titik buta alat jiwa, jadi Huo Yuhao tidak takut itu ditemukan sama sekali. Dia terbang kembali lagi setelah itu dan pergi ke target berikutnya. Ada 6 botol susu yang melekat pada alat jiwa tipe terbang di belakangnya. Ke-6 botol susu ini dapat menggandakan jumlah waktu yang dapat Huo Yuhao terus terbang di ketinggian 3.000 meter. Tetapi bahkan kemudian, dia harus terus mengkonsumsi kekuatan jiwanya sendiri pada saat yang sama, dan dia juga harus berjuang melawan udara tipis dan dingin yang pahit, sehingga kekuatan jiwanya dan kekuatan fisiknya masih terus-menerus dikeluarkan. Huo Yuhao akhirnya mulai merasa sedikit letih kira-kira 1 jam kemudian. Dia berbalik dan terbang kembali ke arah dia berasal. Huo Yuhao jatuh kembali ke tanah hanya setelah dia terbang keluar dari jangkauan deteksi alat jiwa pengawasan Sun Moon Empire. Bagaimana? Su Sanshi telah lama menunggu di sini, sesuai dengan pengaturan deteksi spiritual Huo Yuhao.